Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini and welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan share salah satu cerita kelam di masa lalu yang dulu sempat menggegerkan publik. Kisah ini datang dari kapal Tampomas II yang pada tahun 1981 mengalami sebuah insiden kebakaran sebelum akhirnya tenggelam dan memakan banyak korban jiwa. Peristiwa ini disebut-sebut menjadi insiden terburuk dalam sejarah transportasi laut di Indonesia. Hal ini tak lepas dari banyaknya kejanggalan yang melatar belakangi insiden ini hingga membuatnya semakin misterius. So, kira-kira gimana ceritanya? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Pada tahun 1980, PT PANN atau singkatan dari Pengembangan Armada Niaga Nasional membeli sebuah kapal dari pihak Jepang, Komodo Marinco SA, seharga 8,3 juta US dollar. Kapal tersebut kemudian dibeli lagi oleh PT Pelni dengan cara mengangsur selama 10 tahun kepada PT PANN. Namanya adalah KMP Tampomas II yang tergolong jenis kapal roll-on roll-off dan pernah dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Semula KMP Tampomas II ini bernama MV Great Emerald yang diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Kapal ini berkapasitas 1.250 hingga 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimum 19,5 knot serta memiliki panjang 125,6 meter dan lebar 22 meter. KMP Tampomas II merupakan kapal yang tergolong tua sebab pihak Jepang sendiri telah menyatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Namun berbagai pihak dibuat heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat sebelumnya pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lain hanya seharga 3,6 juta US dollar. Sedangkan PT PANN membelinya dengan harga 8,3 juta US dollar. Hal inilah yang menjadi tanda tanya berbagai pihak. Bagaimana bisa kapal bekas dibeli dengan harga fantastis, bahkan seharga kapal baru? Begitu dioperasikan, kapal ini langsung dipacu untuk melayani jalur padat penumpang, yakni rute Jakarta-Padang dan Jakarta-Ujung Pandang. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dapat dilaksanakan sekedarnya saja. Padahal di usianya yang sudah cukup tua, seyogyanya kapal ini perlu mendapatkan perawatan berkala yang jauh lebih cermat. Pelayaran pertama KMP Tampomas II dilakukan pada tanggal 2 Juni hingga tanggal 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Sejumlah wartawan dan anggota DPR turut serta dalam pelayaran tersebut. Dan pada pelayaran perdana ini, beberapa anggota DPR sempat menyaksikan dan turut mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Namun kejanggalan ini nyatanya tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Hingga puncaknya, terjadilah insiden yang dikenal dengan nama Tragedi Tampomas II. Tragedi kapal laut terburuk dalam sejarah transportasi laut di Indonesia dan masuk dalam jajaran 10 insiden kapal laut terburuk di dunia. Semua bermula pada hari Sabtu 24 Januari 1981. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, KMP Tampomas II yang saat itu dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan ini direncanakan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut dan diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10 waktu Indonesia Barat kapal ini akan tiba di tujuan. Sebelum keberangkatan berlangsung, seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan. Ia menyarankan agar dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kapal bertolak. Namun perjalanan kapal sudah tidak dapat ditunda lagi karena KMP Tampomas II ini memang melayani rute yang padat penumpang, sehingga kerusakan itu pun akhirnya diabaikan. Sebanyak 1.055 penumpang dan 82 awak kapal tercatat di manifest kapal. Namun diperkirakan total penumpang sebenarnya berjumlah 1.442 orang. Karena terdapat penumpang gelap yang lazim ikut naik ke atas kapal tanpa membayar tiket kala itu. Selain itu, kapal juga turut mengangkut sekitar 191 mobil, 200 motor, dan sebuah mesin giling sakai. Perjalanan kapal di malam pertama berjalan cukup lancar.
Terlihat awan senja yang begitu memukau para penumpang. Namun harus diakui, gulungan ombak saat itu memang cukup tinggi. Ditambah kecepatan angin yang cukup kencang, yakni mencapai 15 knot. Hal tersebut memang wajar terjadi pada bulan Januari. Berbeda dengan suasana yang cukup tenang di area luar kapal, sebuah acara show digelar di dalam bar kapal. KMP Tampomas II memang sengaja menyediakan sebuah grup band dan seorang penyanyi bernama Ida Farida untuk menghibur penumpangnya. Namun sebuah keanehan terjadi saat seorang pria bernama Ferry menyumbangkan suara emasnya dan menyanyikan sebuah lagu berjudul Salam Perpisahan. Lagu ini seakan menjadi pertanda sebelum datangnya malapetaka bagi kapal ini. Keesokan harinya, keadaan masih baik-baik saja. Seluruh penumpang dan awak kapal melakukan aktivitas seperti biasa. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada malam harinya, kapal diterpa badai yang cukup hebat saat berada di dekat kepulauan Masalembo. Sejak saat itu, kapal mulai menunjukkan hal yang tak biasa. Dimulai dari kemunculan asap pada bagian mesin kapal, yang kemudian disusul dengan kebakaran bahan bakar di beberapa bagian mesin lainnya. Hal tersebut diperparah dengan jatuhnya puntung rokok dari ventilasi, yang kemudian menyebabkan percikan api. Para kru yang melihat hal tersebut langsung mencoba memadamkannya dengan tabung pemadam portable, namun tidak berhasil. Dan api dengan cepat menjalar ke kompartemen mesin, karena pada saat itu pintu dek dalam keadaan terbuka. Usaha pemadaman pun akhirnya dihentikan, karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Ditambah, bahan bakar yang terdapat di setiap kendaraan yang terparkir di dek kapal, juga menyebabkan api dengan cepat merembet dan membakar seluruh isi dek kapal. Akibat kebakaran ini, selama 2 jam, tenaga utama kapal mati, dan generator darurat pun gagal dihidupkan. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas untuk langsung menaiki skoci. Namun evakuasi ini berjalan lambat, karena hanya ada satu pintu akses menuju dek atas. Dan para penumpang yang telah sampai di dek atas pun kebingungan ketika tidak ada ABK atau mualim kapal yang memberitahukan arah dan lokasi keberadaan skoci. Sementara para penumpang adalah orang-orang awam yang tidak mengetahui bagaimana sistem keselamatan kapal. Beberapa sumber menyebutkan, alih-alih mengarahkan penumpang, beberapa ABK justru dengan egoisnya menurunkan skoci untuk keselamatan dirinya sendiri. Hal ini diperparah dengan ketersediaan skoci yang sangat terbatas. Diketahui hanya ada 6 skoci yang masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Tentunya ini jauh dari kata cukup untuk menyelamatkan sejumlah penumpang yang kala itu mencapai lebih dari 1.400 orang. Proses evakuasi yang berjalan lambat membuat sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut, sedangkan sebagian lain dengan paniknya bertahan di atas kapal dan menunggu pertolongan selanjutnya. Sementara itu, Kapten kapal Abdul Rifai berinisiatif ingin membawa kapal menuju ke pulau terdekat. Namun karena baling-baling dan mesin kapal tidak berfungsi normal, akhirnya kapal lepas kendali dan hanya dapat terombang-ambing di tengah cuaca buruk. Kondisi ini mengakibatkan KMP Tampomas II terpaksa lempar sauh di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, kepulan asap keluar dan menyembul ke udara. Lalu tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dari dalam dek kapal. Beberapa jam kemudian barulah datang pertolongan pertama dari KM Sangihe yang saat itu dinakodai oleh Kapten Agung Kasumirat, teman satu angkatan Kapten Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran, lulusan tahun 1959. KM Sangihe sendiri saat itu dalam perjalanan dari Parepare menuju ke Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan pada mesinnya. Pada awalnya, Mualim 1 KM Sangihe bernama JB lalu melihat ada kepulan asap dari arah barat. Ia mengira kepulan asap itu berasal dari sumur minyak lepas Pertamina. Namun ketika posisi kapal kian mendekat, barulah mereka tersadar bahwa kepulan asap berasal dari KMP Tampomas II yang saat itu terbakar hebat. Kapten Abdul Rifai yang masih bertahan dalam kapal mengirimkan pesan kepada nahkoda KM Sangihe melalui salah satu awak kapal KMP Tampomas II bernama Bakaila yang saat itu berhasil menyeberang ke KM Sangihe. Pesan itu berbunyi seperti ini: "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Namun sayang, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.
Senin 26 Januari 1981, Markonis KM Sangihe bernama Abu Bakar mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 8.15 WITA. Dari sinilah bantuan-bantuan lain mulai berdatangan. Dimulai dari KM Ilmamui yang menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada Senin malam sekitar pukul 21 WITA. Kemudian disusul lagi kapal tanker Istana 6 yang datang 4 jam kemudian, serta masih berdatangan kapal-kapal lain seperti kapal Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Porodisa Line. Sejak Senin pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang cukup deras. Api yang belum juga padam mulai menjalar ke ruangan mesin, di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akumulasi dari percikan api kecil yang merembet ke bahan bakar itulah yang menyebabkan ledakan besar pada Selasa pagi. Ledakan tersebut berasal dari ruang mesin yang kemudian membuatnya dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator pun turut pula terisi oleh air laut. Hal ini mengakibatkan kapal miring 45 derajat dalam keadaan masih banyak penumpang yang berada di atas kapal tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Situasi semakin mencekam dengan banyaknya jeritan dan teriakan para penumpang. Akhirnya Selasa siang, tanggal 27 Januari 1981, pukul 13.45 WITA, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama 288 korban tewas yang berada di dek bawah. Tim penyelamat memperkirakan 431 orang tewas, di mana 143 jenazah ditemukan dan 288 orang hilang dan tenggelam bersama kapal. Sementara itu 753 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, yakni sekitar 666 korban tewas. Kapal tanker Istana 6 tercatat berhasil menyelamatkan 144 penumpang dan menemukan 4 jenazah. Sementara KM Sengata berhasil menyelamatkan 169 orang dan menemukan 2 jenazah. Sementara kapal lainnya, yakni KM Sone, telah menemukan 29 jenazah, termasuk jenazah nahkoda KMP Tampomas II, yakni Kapten Abdul Rifai. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat 30 Januari 1981, sekitar pukul 5 pagi, Odang Gustinar yang merupakan Markonis KMP Tampomas II ditemukan selamat bersama 62 penumpang dalam skoci di dekat Pulau Duang-Duang Besar, sekitar 240 km sebelah timur tempat Tampomas tenggelam. Dalam press conference yang digelar di kantor Departemen Perhubungan, Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di dalam ruang mesin. Kesalahan justru ada pada ruang geladak kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 yang tergeletak di bagian belakang, di mana guncangan gelombang laut yang cukup kuat mengakibatkan timbulnya percikan api yang kemudian merembet dengan cepat ke bagian-bagian lain. Masinis 3 Tampomas II, Wisyardi Hamzah, menambahkan bahwa KMP Tampomas II juga tidak memiliki sistem pendeteksi asap, sehingga tidak ada alarm peringatan saat terjadi kebakaran. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bub Rusli Effendi Nasution yang kala itu bertindak sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal yang dinilai melakukan berbagai kelalaian. Berbagai penjelasan yang diutarakan dalam konferensi pers tersebut justru menimbulkan kesan bahwa kasus ini seperti sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Belakangan setelah kasus ini terjadi, barulah diketahui bahwa KMP Tampomas II sebenarnya adalah kapal sepuh yang dipoles luarnya saja, agar terlihat baru, kemudian dijual 2 kali lipat dari harga normal. Mirisnya, kapal tua ini justru dipaksa berlayar untuk melayani rute padat penumpang, layaknya kapal baru. Hingga akhirnya Tampomas II menyerah dengan keadaan dan terjadilah peristiwa yang dikenal dengan nama tragedi Tampomas II. Sebuah tragedi mengerikan yang akan menjadi catatan kelam dan meninggalkan duka sekaligus rasa trauma mendalam bagi para korbannya. Bayangkan, ratusan penumpang dikepung api selama lebih dari 30 jam di tengah hujan lebat. Belum lagi suara ledakan yang terdengar membuat situasi kian mencekam. Di saat bersamaan, mereka saling berdesakan untuk mencari keberadaan skoci.
yang ternyata jumlahnya tidak sepadan dengan total penumpang. Hingga semuanya berakhir ketika KMP-2 akhirnya tenggelam ke dasar laut yang juga dikenal dengan julukan Segitiga Bermuda Indonesia. Nah teman-teman, itulah kronologis dari peristiwa mengerikan yang menimpa kapal Tampomas II. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dan tentunya kita berharap catatan kelam ini takkan terulang di kemudian hari, serta dapat menjadi pelajaran berharga bagi dunia pelayaran di Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kalau kamu suka video ini, silahkan klik like dan share. Dan kalau kamu suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Untuk kritik, saran, dan masukan, boleh kalian sampaikan di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aan Setyadi pamit, stay positive, stay healthy, and see you again.